Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Rafif Diva dari MBS 20 Digital Marketing, NIM 19101084. Dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Maqasid Syariah. Dan insya Allah di video kali ini kita akan bahas seputar apa itu Maqasid Syariah, kemudian bagaimana penerapannya di ekonomi Islam gitu ya. Baik teman-teman, nanti kalau teman-teman punya pemikiran atau punya tanggapan, boleh silakan nanti disampaikan di kolom komentar untuk kita berdiskusi. Baik, pertama kali mungkin teman-teman kita awali dari pengertian ya, maqasid syariah. Teman-teman pernah berpikir nggak sih kenapa Allah menurunkan perintah larangan atau perintah atau larangan kepada kita gitu? Kenapa ini turun, kenapa itu turun gitu ya? Dan ternyata teman-teman, perintah dan larangan itu turun bukan semata-mata yang nyuruh kita doang gitu. Allah nggak cuma nyuruh doang, tapi ada tujuan-tujuan dalam penyuluhan-penyuluhan tersebut gitu. Nah itulah arti dari maqasid syariah ya. Jadi maqasid itu tujuan ya, maksud ya, maksud atau jamak ya, maksud atau tujuan dari apa? Syariah ya. Syariah ini sama-sama kita ketahui berasal dari kata syariah yang artinya jalan. Jalan untuk menuju keridhaan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Islam yang diturunkan melalui Al-Quran ada 3 di dalamnya. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariah, dan yang ketiga ada akhlak. Nah, singkatnya teman-teman, akidah ini adalah ikatan, akad ya, akad jual beli, akad perkawinan dan lain sebagainya. Ikatan. Dengan apa kita terikat sebagai seorang muslim? Kita terikat kepada Allah gitu ya, dan diturunkan di dalam rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qadar takdir ya. Nah, itu adalah iman, ikatan kita yang sama-sama kita ketahui bahwasanya iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan, dengan gerakan-gerakan gitu. Nah, itu tadi akidah. Kemudian syariah. Nah, syariat ini adalah jalan untuk menuju ke situ. Jalan untuk menuju ke keimanan tadi. Jalan untuk menuju ke akidah yang kita pilih tadi. Dengan apa? Dengan syariat itu termasuklah hukum-hukum di dalamnya ya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada larangan-larangan juga. Tidak mencuri, tidak minum khamar, tidak berjudi, dan lain sebagainya. Itu di dalam syariah. Kemudian akhlak ini adalah tata krama kita ya. Tutur laku kita, kemudian gerakan-gerakan adab-adab gitu ya, kepada sesama kita, termasuk kemudian kepada lingkungan, dan adab kita kepada Allah juga termasuk di dalamnya. Nah, itu dari maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan dari turunnya syariat-syariat yang Allah tetapkan kepada kita. Apakah itu nanti ada larangan, ada perintah, dan sebagainya, itu di dalamnya ada tujuannya gitu. Nah, apa tujuannya nanti insya Allah berikutnya kita bahas ini. Yang pertama teman-teman, maqasid syariah, tujuan syariah itu ada 3 tingkatannya. Ada 3 tingkatannya, yaitu ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat gitu ya. Ini dijelaskan oleh saya ambil dari buku Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam yang ditulis oleh Ustaz Nurizal Ismail, salah satu dosen di Tazkiyah juga. Nah, Maqasid Syariah itu dijelaskan oleh Imam Harmain ya. Ada 3 tingkatannya. Ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Daruriyat ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Darurat, harus segera dilaksanakan. Contohnya apa? Makan, minum, buang hajat, kemudian kebutuhan seksual juga termasuk di dalamnya. Kemudian ada tahsiniyat. Tahsiniyat ini kalau kita katakan sekundernya dari kebutuhan kita. Kalau tadi primer, ini sekunder. Sekundernya contohnya macam-macam banyak ya, termasuk di dalam ibadah juga, dalam muamalah juga di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah hajiyat. Maaf, tadi balik. Tadi yang pertama ada daruriyat, hajiyat. Nah, ini hajat ya. Ini tadi hajat. Jadi yang kedua itu hajat, yaitu
bagaimana seorang itu melaksanakan hajatnya, termasuk tadi muamalah kita di dalam kehidupan sehari-hari, ada muamalah, ada ibadah juga termasuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga tadi adalah tahsiniyah. Tahsiniyah ini pelengkap-pelengkap di dalam hidup kita. Apakah nanti kita bergabung di dalam politik atau masuk ke dalam ranah ekonomi atau masuk dalam ranah sosial, yang ini sudah tidak tidak menyinggung lagi hidup kita gitu ya, tidak menyinggung hidup kita dalam artian kita sudah selesai dengan hidup kita, kemudian kontribusinya lah seperti itu. Nah, kemudian diturunkan lagi maqasid syariah itu ada 5 penurunannya, ada maksudnya, maqasid al-khamsah gitu ya. Ada 5 maksud dari syariat, dari penurunan syariat tadi. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama contohnya adalah dengan berdakwah. Allah perintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kenapa agama ini harus dijaga? Karena eksistensi agama ini adalah menjaga manusia dari hal-hal yang baik dan buruk gitu ya, yang memberitahu kepada manusia mana yang haram, mana yang halal. Kemudian yang kedua adalah menjaga nyawa. Menjaga nyawa ini adalah contohnya tidak membunuh gitu ya, tidak membunuh orang-orang atau tidak menzalimi orang-orang lain gitu. Sebagaimana diperintahkan, diturunkan oleh Allah di surah Al-Maidah ayat 32, kalau kamu membunuh satu orang maka seperti kamu membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Baik, itu ada yang kedua, yang menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga nyawa. Yang ketiga adalah menjaga akal, menjaga pikiran kita. Contohnya apa? Perintahnya yang Allah turunkan adalah larangan untuk tidak minum khamar gitu ya, karena khamar ini memabukkan. Kalau sudah mabuk, orang ini mikirnya tak kemana-mana, nggak jelas tujuan pikirannya gitu. Jadi semua dihajarnya gitulah kan. Makanya ada dilarangnya lah khamar tadi. Kemudian itu tadi yang ketiga, yaitu menjaga akal. Yang keempat ada menjaga nasab, menjaga keturunan. Contohnya dalam menjaga keturunan ini adalah tidak berzina. Sebagaimana kita tahu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Atau yang diturunkan oleh Allah di surah An-Nur ayat 2, bahwasanya orang-orang yang berzina dihukum rajam, dicambuk atau dihukum rajam gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah menjaga harta. Menjaga harta ini dengan apa? Tidak maling, tidak mencuri gitu ya, tidak korupsi termasuk di dalamnya. Kemudian diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38, kalau orang mencuri maka potong tangannya gitu ya. Jadi sudah jelas Allah mengatakan jangan mencuri, jangan minum khamar, jangan berjudi. Kemudian silahkan sholat, silahkan zakat, silahkan berdakwah. Itu ada maksud-maksud di dalamnya gitu. Ada maksud-maksud kenapa perintah-perintah itu, larang-larangan itu turun. Nah, kemudian banyak ulama-ulama yang menyebutkan yang menyatakan pendapatnya, diskusi-diskusinya tentang maqasid syariah. Tadi sudah disebutkan yang pertama itu ada Imam Al-Harmain ya, tentang marhalah dalam maqasid syariah. Kemudian yang lebih awal lagi ada At-Tirmizi Al-Hakim atau Imam Abdullah Muhammad bin Ali, dan beliaulah orang yang pertama kali menjelaskan tentang maqasid ya, yang menggunakan pertama kali tentang kata-kata maqasid di dalam karyanya, bukunya As-Salatu wa Maqasiduha, maksud dari salat gitu. Kemudian banyak ulama-ulama lain, ada Al-Baqilani, ada ulama juga Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali juga termasuk di dalamnya menyatakan tentang maqasid syariah yang dibagi ke dalam dua menurut beliau. Ada maqasid syariah itu menjadi dua bagian, yaitu dini wa dunyawi, terhadap agama dan terhadap dunia. Kemudian yang paling umum, yang paling sering kita ketahui itu ada Imam Asy-Syatibi. Ini adalah bapak maqasid syariah yang menjelaskan, merincikan maqasid syariah ke dalam 12 pokok-pokok bahasan. Kemudian beliau juga yang membagi maqasid syariah dalam dua bagian, yaitu qasdu al-syar'i dan qasdu al-mukallaf ya. Nah, kemudian setelah itu juga, setelah Imam Syatibi, pertengahannya, kemudian setelah Imam Syatibi ada Ibnu Ashur, ada Abu Zahra dan Yusuf Qaradawi. Nah, di Yusuf Qaradawi ini, ulama Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwasanya kesimpulan akhir yang ditetapkan oleh teks-teks syariat
Maka syariatnya itu adalah kesimpulan akhir yang ditetapkan oleh teks-teks syariat dalam bentuk perintah, baik yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dan hukum-hukum juz'i mencoba untuk merealisasikannya dalam kehidupan mukallaf baik individu, keluarga, dan komunitas. Nah, itu tadi pengertian-pengertian dan tingkatan-tingkatan dalam maqasid syariah itu ya teman-teman. Jadi insyaallah jadi satu pengetahuan baru juga bagi kita. Oke, sorry itu ada gangguan dikit tadi ya. Nah, itu jadi satu pengetahuan baru juga bagi kita. Nah, kemudian ada di dalam ekonomi Islam teman-teman, ternyata ada maksud-maksud juga dalam menjaga harta kita khususnya gitu ya, penjagaan kekayaan kita. Nah, di dalam ekonomi syariah teman-teman ada setidaknya ada 5 tahapan-tahapan kita dalam berekonomi gitu ya, dalam berekonomi syariah, dalam berekonomi sesuai tuntunan syariah. Yang pertama teman-teman, dalam ekonomi kita diperintahkan pertama kali untuk create gitu ya, menciptakan ekonomi dengan apa? Dengan bekerja, dengan berdagang. Kemudian ada juga mungkin ekonominya tercipta karena dia punya warisan atau wakaf atau hibah gitu ya, hibah atau wasiat dari keluarganya. Itu bisa jadi. Nah, itu yang pertama ada tentang penciptaan ekonomi. Kemudian yang kedua ada ekonomi tadi dikumpulkan, uang tadi dikumpulkan. Itu ada tabungan-tabungan, kemudian ada investasi, kemudian manajemen aset dan lain sebagainya. Itu ada diakumulasi dari ekonomi yang kita punya, keuangan yang kita punya. Kemudian setelah kita kumpulkan ada perintah untuk menjaga perekonomian tadi, menjaga harta tadi. Menjaganya dengan apa? Dengan ada tabungan, dengan takaful, termasuk di dalamnya ada asuransi ya, asuransi kekayaan di dalamnya juga termasuk. Nah, kemudian setelah dikumpulkan, setelah dijaga, ternyata dalam Islam itu uang tadi, ekonomi tadi nggak boleh hanya diam saja, dia harus berputar, dia harus didistribusikan. Dengan apa? Dengan warisan, misalnya dengan hibah, dengan wakaf, infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, kita membantu orang-orang yang membutuhkan di bawah kita. Kemudian setelah itu harta tadi juga harus dibersihkan ya, disucikan. Dengan apa? Dengan zakat. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang di bulan puasa ada zakat fitrah ya, mensucikan jiwa kita insyaallah. Dengan begitu bersihlah harta kita dan jiwa kita di dalamnya juga termasuk. Nah, itu mungkin teman-teman penjelasan tentang ekonomi syariah. Dan maqasid syariah ini juga masuk ke dalam ranah-ranah ekonomi mikro dan makro. Kalau contohnya itu ada di perbankan termasuk ya. Di dalam perbankan ada banyak akad-akad yang sesuai, kemudian disusun, dibentuk sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Ada wadiah gitu ya, ada al-mudharabah, ada musyarakah, ijarah, salam dan lain sebagainya. Dan itu konsep-konsep maqasid syariah yang masuk ke dalam bidang-bidang ekonomi Islam, ekonomi syariah. Dan harusnya ya dalam ekonomi Islam itu betul-betul diperhatikan, termasuk di dalam perbankan itu betul-betul diperhatikan. Bahkan kalau bisa orang-orang pegawai di dalamnya punya pengetahuan tentang maqasid syariah tersebut, sehingga apa yang ia lakukan benar-benar dari hasil pemikirannya, benar-benar dari hasil pemahamannya terhadap ekonomi syariah berdasarkan maqasidnya, berdasarkan maksud-maksudnya. Nah, oleh karenanya ini perlu dihadirkan, perlu didalami oleh orang-orang perbankan, oleh orang-orang ekonomi syariah tentang tujuan dari syariat itu diturunkan ya, termasuk di dalam ekonomi perekonomian. Insyaallah dengan begitu untuk mencapai tadi pembumian ekonomi syariah gitu di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik dan mendasar gitu ya, orang tahu dasar-dasar dari tujuan-tujuan dari ekonomi syariah melalui maqasid syariah. Mungkin begitu teman-teman video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di kolom komentar atau boleh di chat atau lain sebagainya. Boleh silahkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.